Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sobat digital. Bertemu lagi dengan saya, Adil Ahmad Iskandar. Oke, kita masih belajar di seri menjadi programmer R, R language ya, atau bahasa programmer. Kita di pertemuan keempat ini, kita sekarang akan belajar membuat program menggunakan tipe data yang ada di R. Ya, minggu yang lalu kita sudah coba membuat, sebenarnya nanti ke depannya bahwa R itu banyak akan kita pakai untuk menggunakan data science ya. Minggu yang lalu kita coba membuat program untuk implementasi dari menggunakan statistik ya, jadi membuat histogram ya. Nah, nanti untuk selanjutnya sebenarnya konsep dari pemrograman ini sangat penting ya, dari mulai tipe data, struktur-struktur kendali yang harus kita pahami seperti menggunakan looping, menggunakan selection ya. Kemudian selanjutnya ada beberapa yang menggunakan tentu saja ke dalam penggunaan data science atau statistik ya salah satunya. Oke, saya akan menjelaskan sedikit di pertemuan ini apa yang akan kita pelajari. Di sini sebenarnya tipe data ya, kemarin sudah saya review sedikit bahwa setiap kita memahami bahasa programan, pasti kita tidak akan terlepas dari yang namanya tipe data ya. Nah, ini sebenarnya tipe data ini sangat wajib kita pahami ya. Sebagai seorang programmer yang baik atau teman-teman ketika akan menjadi seorang profesional programmer, tentu harus tahu cara menggunakan dan pemilihan tipe data yang tepat ya. Oke, kita nanti akan langsung coba codingkan, kita akan langsung mempraktikkan di RStudio. Saya sedikit menjelaskan ya, misalkan kita bisa melakukan berbagai aritmetik langsung di dalam konsol ini. Ya, di dalam konsolnya si RStudio. Misalkan contohnya katakanlah 7 kurangi 4, nanti langsung hasilnya tampil 3 itu ya. Sama seperti di listnya di Python ya, menggunakan di IDLE ya. Kemudian kalau kalau kita menggunakan menggunakan anaconda navigator atau menggunakan IDLE Python hampir sama ya. 7 bagi 2, 3,5, 5 kali 6, 30. Nah, misalkan ini yang nanti akan kita buat, misalkan saya punya data, katakanlah tipe datanya namanya adalah simpanan ya. Simpanan itu katakanlah tabungan ya, simpanan itu tabungan, kemudian cara mengisinya adalah diisi dengan tanda panah ke kiri, kemudian strip ya. Itu adalah eh, namanya assignment ya kalau kita di kode algoritmanya. Nah, kalau implementasinya di dalam R memang seperti itu ya. Jadi kalau secara algoritma kan kita belajar algoritma itu adalah pakai tanda panah ke kiri, kemudian strip itu assignment. Implementasinya kalau di Pascal titik dua sama dengan, di Java sama dengan, di Python sama dengan itu. Kalau di R gimana? Di R ya ini adalah assignment dan implementasi pengisiannya itu di dalam codingnya. Simpanan pakai tanda panah ke kiri, strip artinya kita memasukkan katakanlah data simpanan saya itu 2 juta. Nah, kemudian ini adalah cara pembuatan penulisan variabel. Jadi simpanan underscore saya gitu ya. Kemudian kita juga bisa menyimpan simpanan saya disadukan ya gitu ya. Tanpa spasi tentu penulisan variabel itu hampir di semua programming language atau bahasa programan sepakat ya, tidak boleh ada spasi. Nah, kemudian simpanan dot saya perlu dituliskan seperti ini dan ini yang banyak dipakai di eh, bahasa Python ya. Oke, kita akan langsung coba implementasi di coding langsung di RStudio ya. Eh, ya, sobat digital atau sobat DigiScience bisa langsung buka di RStudio. Oke, sebelum ke sana saya mau sedikit sharingan ya ke teman-teman ya. Silakan yang belajar secara digital, teman-teman bisa diakses di eh, web ya, bisa diakses di web. Di sini ada eh, DigiScience ya, ada DigiScience ya ini. Diketikkan saja digiscience.id ya, sobat digital bisa belajar di sini secara free maupun belajar di kelas premium. Tetapi di kelas free pun insya Allah kami dari tim startup digiscience.id memberikan kelas-kelas gratis. Ini ada cukup banyak ya kelas gratisnya. Misalkan teman-teman ingin belajar programming dari mulai dasar, katakanlah dari mulai eh, algoritma pemrograman dengan Java, pemrograman presentasi objek dengan Java, kemudian ada juga dengan Pascal.
untuk intronya ya, karena bahasa lama pun kadang diperlukan untuk katakanlah para adik-adik yang masih belajar di SMK gitu ya, atau misalkan di kuliah semester 1 ya, untuk menanamkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep programming. Kalau udah paham nanti bisa belajar di konsep programming yang lainnya. Nah, silakan nanti bisa diakses di kelas premium ada data warehouse, kemudian ada R, ada .NET, ada Python. Ya, silakan dikunjungi. Dan ini juga bisa diunduh ya teman-teman, bisa diunduh di Google Play Store. Silakan. Nanti dicari ada digisign.id. Silakan untuk belajar gratis tinggal daftar saja, nanti dipilih kelas gratis ya. Oke. Oke, selanjutnya saya akan langsung kita coding ya, langsung kita coding teman-teman menggunakan RStudio. Ini adalah UI dari RStudio ya, minggu yang lalu sudah kita pahami. Di sini ada yang namanya untuk source code, kemudian menuliskan kode program di sini, konsol di sini. Di dalam konsol pun sebenarnya kita bisa langsung mengetikkan perintah ya. Nah, kemudian tampilannya nanti akan tampil di sini ya. Di sini adalah untuk penyimpanan dari path directory yang akan kita simpan. Misalkan di sini kita coba tadi, katakanlah cobakan saja 7 dikurangi 3 gitu ya, di enter langsung. Maka sini tampilnya adalah langsung 4 gitu ya. 4 ditampilkan. Sekarang kita coba lagi 8 kali 5 enter gitu ya. Langsung 40 gitu ya. Misalkan 9 dibagi 2 isinya adalah 4,5 itu ya. Jadi di sini sudah bisa kita implementasikan secara langsung ya. Sudah bisa codingan secara langsung. Misalkan tadi kita punya perintah simpanan simpanan variabel, simpanan itu ya. Juga simpanan tabungan itu ya. Tentu bukan simpanan apa-apa, teman-teman. Simpanan tabungan. Contohnya katakanlah kita punya simpanan tabungan 1.500.000 gitu ya. Kemudian kita bisa langsung enter. Ya, di sini di environment-nya akan masuk 1.500.000 ya. Nah, kemudian katakanlah kita nambah lagi simpanan saya, simpanan underscore saya, karena nambah gitu ya. Jadi 2 juta katakanlah. 2 juta, kemudian di enter lagi, maka di sini simpanan saya menjadi 2E plus 06. Ini sama dengan 2 juta ya teman-teman ya. Jadi juta itu kita bisa persingkat tulisnya adalah 2E plus 06. Kalau misalkan digitnya nambah, kan itu kan 6 juta, itu kan 2 juta itu 6 digit ya. Nanti kita bisa tambahkan kalau di sininya adalah 07 berarti itu adalah 20 juta. 08 berarti ada 200 juta itu ya. Nah, ini cara penulisan ini kita bisa ganti tadi ya. Ini jadi simpanan saya boleh seperti ini tadi ya. Ini misalkan 2 juta gitu ya. Simpanan saya 2 juta sama ya. Kemudian tadi simpanan underscore saya diisi dengan 2 juta ya. Oke ya. Ini selanjutnya. Nah, kita pun sebenarnya bisa tuliskan di sini ya, teman-teman ya, di atas ya. Simpanan saya, simpanan dot saya tadi ya. Akan diisi dengan datanya adalah 2.750.000. Di sini caranya klik button run, klik tombol run atau klik control enter. Tadi kalau kita di konsol kan langsung tekan enter ya. Sini control enter ya. Kan di sini simpanan saya 2.750 ya. Ya. Nah, itu adalah yang contoh implementasi. Selanjutnya apa sih yang bisa kita pelajari selain ini kan kita berbicara tipe data ya. Misalkan untuk melihatnya gimana ya. Kita bisa dilakukan ya. Di sini kita bisa ketikkan kelas ya, teman-teman ya. Kelas diikuti nama variabelnya. Contohnya di sini. Kelas simpanan variabelnya ya. Ini adalah numerik gitu ya. Numerik tadi kan 1.500.000. Minggu yang lalu kita bahas ada numerik ya. Kemudian ada nanti bisa berhubungan dengan kualitatif ya. Bisa kalau di misalkan di statistik gitu ya. Nah, bisa juga untuk yang lain. Misalkan kalau kita punya data katakanlah
CZ itu ya, contoh saja. CZ diisi dengan eh, oke, ini kayaknya kita coba ini dulu dah. Kita bersihkan dulu layar ya. Karena untuk membersihkannya teman-teman kalau di konsol tekan Ctrl L ya. Ctrl L. Nah, kalau di sini di environment ini dibersihkan, teman-teman bisa diklik ini ada simbol sapu ya. Klik. Nah, pesannya apakah mau dihapus ya? Are you sure you want to remove all object bla 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 bla. Oke, yes itu ya. Misalkan kita coba nih aku misalkan itu ya. Aku aku adalah simple man gitu ya. Aku adalah simple man. Aku orang biasa dan kita enter ya aku simple man. Kemudian katakanlah aku tadi misalkan tanda petiknya double ya. Sekarang kita pakai tunggal. Katakanlah aku eh, belajar, aku senang belajar coding. Aku senang belajar coding gitu ya. Nah, jadi tampilannya sama ya teman-teman ya di Python itu. Aku sedang belajar coding gitu ya. Nah, kemudian misalkan untuk yang lain sama. Jadi ketika teman-teman menuliskan tadi petik ganda atau petik tunggal itu akan sama. Oke, sorry. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Itu adalah contoh implementasi ya. Misalkan kalau kita ingin lihat tadi variabelnya si tipe kelasnya apa sih gitu ya. Tipe kelasnya apa sih? Kita tinggal masukkan aja kelas. Nah, maka dia akan menunjukkan ini adalah karakter. Jadi kalau karakter itu kalau kita di dalam bahasa programan biasa ya biasanya sedikit perbedaan ya. Misalkan di bahasa terstruktur kayak dulu masih Pascal, C gitu ya. Jadi string itu adalah gabungan karakter. Nah, jadi karakter ya satu huruf itu sendiri ya. Simbol misalkan dolar, A gitu ya, dan yang lainnya. Tetapi di dalam R itu adalah string ya karakter itu ya. Ini adalah tadi simple main ini tipe datanya apa sih? Karakter gitu ya. Mungkin kita dicoba bisa tipe data apa lagi sih? Katakanlah T itu ya. T ini untuk true gitu ya. Kemudian tipe data apa lagi sih? Misalkan false gitu ya. False. Nah, false. Oke, false ini sudah ada false nanti akan dirubah ya, akan dirubah oleh si eh, apa oleh si Python ya. Oh, sorry oleh si R ya. Oke, sorry. Kelas, kelas, kelas teman-teman ya. Hati-hati ya. Kadang biasa nulis bahasa Indonesia, jadi nah dia akan ditunjukkan nih. Kelasnya bolsnya jadi besar itu ya. Jadi kelas double S ya. Jadi kalau kita salah ngoding, enggak apa-apa. Itu biasa. Ditunjukin aja nanti pesannya apa nih? Contoh di sini tadi kita ketikkan error in class false could not find function class karena saya nulisnya adalah S-nya tunggal itu ya. Nah, ini adalah contoh implementasi untuk tipe data. Nah, sekarang kita akan coba membuat untuk tipe data yang lain. Tipe data yang lain biasanya kalau kita hapus dulu, Ctrl L. Nah, biasanya kita sekarang katakanlah akan mengimplementasikan untuk vektor ya, untuk vektor ya. Jadi sebenarnya kalau di dalam Python ada NumPy ya. Kemudian kita akan coba implementasikan fungsi vektor. Vektor itu jadi apa? Sebenarnya kalau kita berbicara tipe data, dia hampir mirip dengan dengan kumpulan data yang sama gitu ya. Kumpulan data yang sama, kemudian eh, nanti ada indexing gitu ya, hampir sama dengan array ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba implementasikan di Python seperti apa sih implementasinya itu. Misalkan kita ngacak aja data, misalkan di sini kita coba buat dengan menambahkan C ya, C kemudian katakanlah datanya ngarang aja. 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Ini 8 ya. Katakanlah di sini ada 5 data gitu ya. Kemudian kita enter ya. Datanya ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, kemudian katakanlah kita ingin menambahkan dalam satu variabel, katakan misalkan variabelnya adalah satu gitu ya. Kita isikan dengan si vektor yang tadi kita buat. Misalkan berarti C tadi 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, misalkan kita coba implementasikan.
kemudian di enter, maka di sini akan tampil ya tadi ya datanya ada berupa numerik ya. Ini datanya ada 6 ya, datanya ada 6. Oke, kalau sebelumnya ya datanya kita isikan 6 ya, karena dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8. Nah, selanjutnya misalkan kita coba untuk vektor ini bukan tidak hanya diisikan dengan numerik. Jadi misalkan kita bisa isikan dengan karakter itu ya. Misalkan kita coba buat angka, kemudian karakternya adalah kita isikan tadi ya, bisa petik tunggal, bisa petik ganda ya teman-teman ya. Seperti contoh yang tadi ya. Misalkan 1, 2. Ini kalau kita belajar coding itu lihat aja teman-teman. Kalau ada strip awal dari strip akhir gitu ya. Jadi selalu biasanya kalau ditutup awal harus ditutup dengan akhir gitu ya. Ini kan koma gitu ya. Berarti misalkan selanjutnya 3 tanda petik lagi ya. Kemudian koma tanda petik lagi, kemudian 4 gitu ya. Ini contoh saja. Misalkan ini ada angka C untuk vektornya 1, 2, 3, 4 itu ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Maka di sini ada ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Yang bisa kita lakukan untuk menampilkannya kalau misalkan tampilkan di sini ya tinggal dipanggil saja variabelnya. Iya, angka tampil ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, misalkan kita ingin mengubah isi variabelnya tadi ya. Misalkan kalau kita tampilkan kan datanya tadi 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kita ingin misalkan kalau di tabel itu kan ada judul ya, kemudian ada tabel itu kan ada row, ada kolom ya. Barisnya apa? Biasanya kan ada pengenal, kolomnya apa itu. Nah, kita bisa buat dengan nama dengan nambahkan names ya. Name 1, katakanlah tadi kan karena kita pakainya 1, kemudian kita isikan saja di sini katakanlah eh, dengan nama kita panggil saja untuk vektornya katakanlah A, kemudian sama dengan tadi ya, berarti B, kemudian C, kemudian D, kemudian E, kemudian F berarti ya. Nah, ada 6 kan datanya ya. Oke, di sini kita bisa panggil. Nah, maka ini tadi akan kita ubah. Oke, sebenarnya kita nama ini sebenarnya eh, idealnya bisa diberi variabel dulu dari awal ya. Jadi misalkan eh, kalau kita panggil ini eh, misalkan kita akan masukkan terpanggil tadi yang tadi ya. Misalkan 1, ini contoh yang tanpa pembagian variabel atau kita deklarasikan variabel lebih awal ya. Maka langsung tampil tadi ya. A, B, C, D, E, F. Ini berarti A untuk indeks yang 3. Kalau kita di array itu berarti ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, dari 0 itu kalau dibacanya ya. Ini indeks ke 0, ini indeks 1, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Nah, gimana kalau misalkan kita ingin untuk dari variabel yang lain, misalkan kita contoh menggunakan alfabet itu, alfabet, alfabet 01, katakanlah kita isikan untuk vektor eh, A yang ke satu, kemudian A yang kedua, A yang ketiga, kemudian A yang keempat. Oke, sebentar saya. A yang keempat, kemudian A yang kelima, kemudian A yang ke-6. Oke. Katanya kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kalau teman-teman misalkan terjadi error, dicek lagi ya setiap petik awal dari untuk petik akhir itu ya. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Oke, selanjutnya nah di sini eh, kita bisa panggil names eh, kita panggil name 1. Kemudian name satunya itu diisi dengan apa? Diisi dengan variabel tadi yang kita buat
Alphabet 01 ya. Alphabet 01. Sorry. Error alphabet 01 not found. Alphabet oh nih salah ketik ya teman-teman ya. Jadi salah ketik eh, diperhatikan ya kalau salah salah ketik. Oke. Alphabet 01 ya. Ya. Kalau kita bisa panggil ya di sini tadi dia akan berisinya data yang sudah kita ubah. Oke, itu untuk contoh implementasi penggunaan dengan vektor ya. Tentu saja nanti ada penggunaan variabel-variabel yang lain lagi ya. Jadi variabel yang lain yang bisa kita buat ya, misalkan contohnya adalah nanti mungkin penggunaan variabel untuk penggunaan tipe data boolean tadi ya. Dalam kondisi tertentu bisa kita gunakan. Kebanyakan mungkin memang menggunakan numerik ya. Numerik kalau kita di data science berhubungan dengan angka ya. Tetapi tadi kita perlu mengenal juga ada karakter, ada vektor, nanti mungkin ada tipe data yang lainnya ya. Oke, saya kira itu untuk di pertemuan ini rekan-rekan. Jadi silakan banyak berlatih. Nah, sekarang kita akan misalkan mencoba menyimpan file ya, menyimpan file yang tadi ya. Misalkan kita akan cobakan di sini. Misalkan kalau disimpannya nih, ini kan contohnya tadi di sini ya. Misalkan datanya adalah 4 kali 5 gitu ya. Ini hanya menjalankan saja, Ctrl Enter gitu ya. Kelima hasilnya 20 gitu ya. Katakanlah kita punya script ya sama dengan yang lain. Kita akan simpan. Caranya gimana? Yang penting udah ada satu script gitu ya. Di file, caranya save as ya. Save as. Nah, misalkan saya sudah menyimpan di file di D ya, saya bikin di saya katakanlah program R only. Ini katakanlah tipe data di R gitu ya, misalkan gitu ya. Kemudian save. Nah, ini sebenarnya semua data itu akan disimpan di sini, teman-teman. Cara untuk merubahnya, teman-teman lihat di sini di bagian environment, di sini ada simbol namanya ellipsis ya. Kalau titik tiga itu klik, diklik. Nah, ketika diklik di sini akan tampil di sini nih. Ini kan ada tulisan ya go to folder ya. Go to folder. Tampil nggak? Coba saya zoom lagi. Go to folder. Sorry, sorry. Oke. Oke, kita back lagi ke Japanya. Oke, R, go to folder, kemudian saya ubahkan tadi ke D ya, D saya simpan di tadi folder yang sudah saya buat di sebentar, DigiScience, DigiScience ID, sorry, data R ya, programming R, program R only, oke, program R only ya, oke. Nah ini sudah tampil, jadi path-nya silakan nanti teman-teman sesuaikan ya. Sesuaikan di padnya ya. Ini saya sudah simpan ya. Program tipe data air ya. Nah, kemudian jangan lupa diklik di sini ada tulisan more ya di settingnya. Klik set as working directory. Jadi nanti semua direktorinya yang hanya berhubungan dengan direktori kerja yang sudah dibuat ya. Oke, untuk yang lain sebenarnya masih banyak sekali. Nanti akan, insya Allah saya akan sharingkan di program-program yang lain. Misalkan contoh insya Allah untuk rintunan, selection, looping, yang lainnya. Sampai ke eh, implementasi kita belajar nanti bersama untuk implementasi data science. Terima kasih. Saya kira cukup untuk pertemuan sekarang. Step by step, yang penting teman-teman sobat digital paham. Jangan lupa stay tune, silahkan diakses di digisign.id. Ikuti di kelas gratis. Jadi kelas gratis itu sama dengan mengikuti di kelasnya. Mungkin ada ketika ada YouTube yang
berbagi ya secara tematis gitu ya, itu akan hampir sama ya. Misalkan YouTube-nya Mas, Mega Bagus Herlambang itu sangat bagus, itu semoga jadi jariahnya buat Mas, Mega Bagus Herlambang ya, memberikan tutorialnya detail, misalkan yang AI, detail yang, eee, data science, detail itu ya. Sebenarnya kami buat sama, cuma kami bedanya karena kita insya Allah membuat startup di bidang, ICT, eee multimedia and language, jadi kita simpannya di platform gitu ya, simpannya di platform. Jadi semua filenya free juga, cuma teman-teman aksesnya bukan di YouTube, tapi di platform tadi, di desain.id yang web base-nya atau unduh di Android ya. Di sana materinya bisa sangat tematis, karena kami ajarkan hampir mendekati dengan apa yang diajar, yang dilakukan oleh perkuliahan di perguruan tinggi bidang ICT. Jadi seolah ini teman-teman dapat kuliah insya Allah gratis gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat buat diri saya sendiri dan umumnya buat rekan-rekan sobat DigiScience. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan keterbatasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.